Dari sifat elektronik dari Hummel, polimer dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu termoplastik, termoset, elastomer, polimer konduktif, dan polimer dielektrik. Lanjut, Pak. Lanjut, Des. Pertama yaitu polimer termoplastik. Polimer termoplastik ini dapat dilelehkan dan dibentuk ulang tanpa mengubah struktur kimianya. Rantai molekulnya hanya terikat oleh gaya antar molekul yang lemah, sehingga mudah melunak ketika dipanaskan. Jenis ini umumnya berfungsi sebagai isolator listrik dan mudah diproses, sehingga banyak digunakan pada komponen elektronik ringan dan bahan isolasi. Contohnya yaitu PE, PP, PS, dan PVC. Lalu yaitu polimer termoset. Polimer termoset membentuk ikatan silang permanen selama proses pengerasan, sehingga tidak dapat dilelehkan kembali. Sifatnya yang stabil ini terhadap panas dan berubah bentuk membuatnya cocok untuk aplikasi elektronik yang membutuhkan ketahanan tinggi, seperti papan rangkaian, isolator komponen, dan resin perekat. Contohnya itu termoset antara lain yaitu epoksi, fenolik, dan melamin. Lanjut, Is. Lalu yang ketiga yaitu elastomer. Elastomer itu memiliki kemampuan untuk merenggang dan kembali ke bentuk awal karena rantai molekulnya itu fleksibel dengan ikatan silang ringan. Sifat elastis ini membuat elastomer banyak digunakan pada bagian elektronik yang membutuhkan fleksibilitas, seperti peredam getaran dan isolasi mekanis. Contohnya itu karet alam, silikon rubber, dan neoprene. Yang keempat yaitu polimer konduktif. Polimer konduktif ini memiliki struktur ikatan rangkap terkonjugasi yang memungkinkan pergerakan elektron sehingga dapat menghantarkan listrik. Jenis polimer ini banyak digunakan pada perangkat elektronik fleksibel, lapisan anti-statik, sensor, dan teknologi elektronik organik seperti OLED, contohnya PANI, PPY, dan PDOT. Lalu yaitu polimer dielektrik. Polimer dielektrik adalah polimer isolator yang mampu menyimpan muatan melalui proses polarisasi. Mereka memiliki rugi elektrik yang rendah dan stabil secara kimia sehingga digunakan pada kapasitor film, isolasi kabel, serta komponen pelindung dalam perangkat elektronik. Contohnya itu PET, polikarbonat, dan PVDF. Selanjutnya, prinsip kerja material yang akan dibacakan oleh Frian. Baik, pada pada bagian prinsip kerja material ini, saya Devrian Hidayat dengan NIM di 210191005 akan mempresentasikan mengenai prinsip kerja material polimer ini. Eh, Baik, untuk material polimer sendiri dalam sistem listrik biasanya digunakan sebagai dielektrik atau bahan isolator, yang mana polimer ini bekerja dengan cara menghambat aliran arus listrik sekaligus mampu menyimpan energi listrik ketika berada di bawah pengaruh medan listrik. Ketika polimer ditempatkan di antara dua elektroda yang diberi beda potensial, maka akan terbentuk medan listrik yang menyebabkan terjadinya pergeseran muatan internal di dalam struktur dari molekul polimer tadi. Kemudian elektron-elektron yang ada di molekul polimer ini akan bergeser sedikit demi sedikit berlawanan arah nantinya dengan medan listrik. Sementara inti atomnya sendiri itu bergeser searah medan, sehingga terbentuk dipol listrik tereduksi. Fenomena ini disebut polarisasi dielektrik yang menjadi inti dari prinsip kerja dari material polimer sebagai bahan isolator listrik. Selanjutnya yaitu di sini kita dapat melihat bagaimana sebelum bagaimana material polimer ini di dalam sistem kelistrikan. Di sini kita dapat melihat ketika kondisi sebelah kiri pada gambar itu sebelum polarisasi, kemudian yang sebelah kanan itu setelah polarisasi. Itu pada ketika sebelum terjadinya polarisasi akibat dari adanya medan listrik, itu kondisi dari eh, arah dari kutub elektronnya itu pecah dengan ion positif. Sedangkan setelah terjadinya polarisasi itu untuk kondisi elektron dan ion positifnya itu menjadi terarah
sesuai dengan arah medan listrik yang diberikan. Akibat polarisasi ini, material polimer nantinya mampu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik tanpa menghantarkan arus secara signifikan. Hubungan dasar antara medan listrik dan sifat dielektrik polimer dapat dinyatakan dalam rumusan, yaitu D sama dengan epsilon dikali dengan E, di mana D sendiri adalah kerapatan flux listrik dengan satuan cm per meter kuadrat, dan E adalah kuat medan listrik dalam satuan V per meter, dan epsilon adalah permitivitas bahan dalam satuan F per M. Permitivitas ini menunjukkan kemampuan polimer dalam menyimpan energi listrik. Dalam praktiknya, permitivitas dituliskan sebagai dalam rumusan epsilon sama dengan epsilon nol dikali epsilon R. Dengan epsilon nol sebagai permitivitas vakum dan epsilon R sebagai permitivitas relatif material polimer. Next. Dalam aplikasi nyatanya, bahan polimer ini digunakan seperti dalam kabel listrik. Kemudian nanti ketika dialiri medan listrik, itu akan menyebabkan polimer di sekitar konduktornya akan mengalami polarisasi, sehingga mencegah adanya kebocoran arus di dalam lingkungan eh, sistem kelistrikan. Secara keseluruhan, prinsip kerja dari material polimer ini dalam sistem listrik bergantung pada kemampuannya untuk mengalami polarisasi saat terkena medan listrik. Kemudian, bagaimana dia menyimpan energi dalam bentuk medan, serta bagaimana dia mempertahankan isolasi listrik agar tidak terjadi kebocoran arus ataupun hubung singkat di dalam sistem kelistrikan. Demikian penyampaian mengenai prinsip kerja material. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan serta aplikasi di dunia elektro yang akan dijelaskan oleh Ahmad Yusuf. Kepada Ahmad Yusuf, dan dapat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan serta aplikasinya di dunia elektro. Pertama, untuk kelebihan material polimer. Itu yang pertama itu sifat isolasi listrik yang sangat baik. Polimer itu secara alami punya konduktivitas listrik yang rendah karena struktur molekulnya itu tidak menyediakan elektron bebas seperti pada logam. Itu sebabnya polimer ini sangat ideal dijadikan bahan isolasi pada kabel atau komponen elektronik. Selanjutnya, yang kedua, ringan dan mudah dibentuk. Dibandingkan dengan material seperti logam, polimer punya densitas yang jauh lebih rendah, sehingga dia itu lebih ringan. Dari sisi manufaktur, polimer mudah dibentuk lewat seperti ekstrusi, injeksi, dan molding. Hal ini yang membuatnya fleksibel untuk banyak desain dan komponen elektronik. Yang ketiga, tahan korosi dan bahan kimia. Berbeda dari logam yang bisa mengalami oksidasi dan berkarat, polimer itu tidak dapat mengalami korosi. Dan juga dia lebih tahan terhadap bahan kimia, eh, bahkan paparan asam ataupun basa. Next, yes. Yang keempat, stabilitas termal pada jenis tertentu. Beberapa polimer seperti PTFE, silikon, dan PEK memiliki stabilitas termal yang tinggi. Dia tuh stabil walaupun dipakai pada suhu yang relatif tinggi. Jadi biasanya itu diaplikasikan di kabel industri atau komponen yang bekerja dekat sumber panas. Yang kelima, biaya produksi yang lebih rendah. Produksi polimer relatif mudah dan bisa dibuat dalam jumlah besar dengan proses yang sederhana. Karena itu biayanya dapat lebih rendah. Yang keenam, tahan terhadap getaran dan benturan. Karena polimer ini sifatnya elastis, maka membuatnya itu mampu menyerap getaran lebih baik dibanding bahan kaku seperti keramik. Nah, next. Selanjutnya, kekurangan material polimer. Yang pertama, tidak tahan suhu sangat tinggi. Material ini biasa seperti material lainnya juga memiliki tingkat suhu toleran, sehingga
Kalau polimer ini dia dapat menjadi lunak atau bahkan meleleh pada suhu tertentu di batasnya. Jika dipakai pada perangkat yang menghasilkan panas tinggi kayak motor listrik, maka bisa menjadi masalah karena dia akan meleleh atau melunak. Yang kedua, sifat mekanik lebih lemah dibanding logam. Modulus elastisitas polimer itu lebih rendah dari logam, sehingga kekuatannya tidak sebanding dengan logam. Yang ketiga, degradasi akibat sinar UV. Beberapa jenis polimer dapat rapuh atau berubah bila terpapar sinar ultraviolet dalam jangka panjang. Yang keempat, sulit didaur ulang pada jenis tertentu. Beberapa jenis polimer seperti termoset punya struktur ikatan silang yang membuatnya sulit dilelehkan kembali. Next. Selanjutnya, aplikasi material polimer dalam dunia elektro. Yang pertama, material seperti PVC, PE, dan XLPE digunakan secara luas sebagai isolator kabel karena sifat dielektriknya yang sangat baik, serta fleksibilitasnya dan ketahanan terhadap kelembapan. Yang kedua, isolator pada komponen tegangan tinggi. Polimer modern seperti silikon rubber digunakan sebagai isolator saluran transmisi akibat sifatnya yang tahan UV, tahan cuaca, serta performa dielektriknya bagus. Next. Yang ketiga, penerapannya yaitu casing dan bodi perangkat elektronik seperti ABS, PC atau polikarbonat, dan nilon sering digunakan sebagai casing laptop, smartphone, router, dan perangkat industri. Sifatnya itu isolatif, ringan, dan mudah dibentuk, sehingga sangat cocok untuk housing elektronik yang butuh bentuk presisi. Yang keempat, bahan dielektrik pada kapasitor. Contohnya polipropilen atau PP, PET, polyethylene terephthalate, dan PTFE banyak dipakai sebagai dielektrik pada kapasitor film. Kelebihan bahan-bahannya itu adalah rugi dielektriknya sangat rendah dan kemampuan bekerja pada frekuensi tinggi. Terima kasih. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin ini sudah selesai. Mungkin dari Bapak dan kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau menambahkan, kami buka sesi diskusi. Mungkin dari Uda dan kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi terkait materi yang sudah kami bagikan. Atau mungkin dari Bapak ada yang ingin di-sharing atau ditanyain terhadap materi yang sudah kami sampaikan, Pak? Ya, saya cukup aja dulu. Nggak ada yang mau saya tanyakan juga. Baik. Sekali lagi, Ya, tutup apakah aja dari terus. tutup, Pak? Baik, Pak. Hmm. Mungkin karena tidak ada yang ingin diskusi atau bertanya, kami tutup presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih yang sudah menantikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 6. Berarti tinggal 2 kelompok lagi yang belum, kelompok 2 dan kelompok 7. Jadi untuk kelompok 2 dan kelompok 7, sesuai dengan sepakatan tadi, kita lanjutkan di minggu depan ya. Minggu depan hari Rabu. Hari Rabu jam berapa? Mungkin jamnya jam yang sama mungkin, Pak. Atau bisa siang nggak? Atau pagi? Emang semua mata kuliahnya dimundur? Kami siang ada kelas, Pak. Kelas energi, Pak. Oh Rata-rata. gitu. Oke lah, berarti kita mulai di jam 4 lagi ya. Oke, baik, Pak. Oke, kalau gitu kita cukupkan pertemuan hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.